dan siap untuk mendapatkan sharing materi dari saya mengenai budaya positif. Sudah siap kepada Ibu? Siap. Mantap. Sebelum mulai, kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini dilancarkan dan dimudahkan dan segala yang didapatkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Amin. Siapa yang mau bantu saya pimpin doa? Ya, bolehlah. Ya. Baiklah, marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang penting adalah kita bisa mengaplikasikan dari apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Bu Lela. Ya. Sudah bantu saya memberi doa. Sebelumnya saya bacakan dulu capaian umum untuk modul 1.4 mengenai budaya positif ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid tentu saja. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian umum untuk modul ini. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut? Tidak, belum ada ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada game sedikit. Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan nih, berdua-dua. Ya. Bu Zaki dengan Bu Lela, Bu Fitri sama Bu Iwi. Berdua. Bukan serentak, bukan. Iya. Cobalah buka main gamesnya. Jadi, salah satu di antara Bapak Ibu tugasnya adalah mengepalkan tangan. Ya. Salah satu aja, kalau dua-duanya tentu siapa yang buka. Salah satunya, nih kan berpasang-pasangan. Salah satunya mengepalkan tangan. Anggaplah yang di dalam tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang berharga. Ya, dengan keyakinan Bapak Ibu itu di dalam tangan Ibu ada sesuatu yang berharga. Ya. Teman yang di sebelahnya, silahkan coba untuk membuka tangan temannya yang mengepal. Terserah mau caranya bagaimana, mau dibujuk, mau dipaksa, mau dikelitikin, jangan gini ya. Ya itu terserah Bapak Ibu dong. Bisa? Bisa ya. Sekarang Bu Isna, siapa yang menutup? Bu Isna. Bu Isna sama Bu Indah, ayo silakan. Bu Endah dengan Bu Dinta, Bu Yuri sama Bu Fitri. Ayo, silakan. Tunggu. Terus sudah sampai di mana? Iya, sampai iya, tergantung Bapak Ibu maunya misalkan mau dibuka apa ditutup nih. Ini ada yang buka dia. Tutup. Saya masih pulang. Udah, apa ada yang mau buka? Apa tidak ada yang mau buka? Saya tanya Bu Isna dulu deh. Bu Isna mau buka atau tidak? Tidak, kenapa tidak mau buka? Kalau ini adalah sesuatu yang berharga, kalau setelah dibuka mau dikatakan. Oh, betul. Bu Endah mau buka atau tidak? Buka, kenapa dibuka? Karena sesuatu yang bisa Bu Yuri mau buka atau tidak? tergantung. Tergantung. Iya, Negosiasi. kalau memang saya buka bisa memberikan manfaat untuk orang lain, saya buka. Tapi kalau memang ini sesuatu yang berharga dan buat saya itu tidak boleh dibuka orang lain, ya saya tidak buka. Terakhir, siapa Bu Lela atau Bu Zaki yang tutup? Bu Lela. Bu Zaki, ayo Bu Lela kenapa? Kenapa nggak dibuka? Apa dibuka? Nah, saya tidak dibuka. Kenapa? Kami sih nggak mau bagi-bagi. Boleh Bu, tergantung tawarannya sih. Kalau tawarannya bagus,
Tapi kalau bapak ibu nggak mau buka, yang mau buka ya nggak buka. Tapi kalau bapak ibu mau membuka, ya buka, begitu kan? Jadi intinya siapa yang mengontrol? diri sendiri. Diri sendiri. Nah itulah juga yang terjadi pada anak didik kita, peserta didik kita, murid-murid kita. Sebenarnya, nah kita masuk ke teori kontrol. Kan tadi bapak ibu bilang ya, siapa sih yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Sama, murid-murid kita juga sebenarnya seperti itu. Yang mengontrol mereka, ya diri mereka sendiri. Bapak ibu bisa nggak kira-kira mengontrol mereka kalau mereka tidak mau? Tidak. Atau kalau mereka mau, berarti mereka mempersilahkan dirinya ya untuk dikontrol. Nah ini ada teori kontrol menurut William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid, padahal guru itu tidak bisa mengontrol murid kalau muridnya tidak mau. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kira-kira pasti tidak penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau menurut bapak ibu, ada yang jadi bermanfaat, ada yang jadi tidak. Bagaimana kalau misalkan murid-murid kita bergantung dengan penguatan positif kita terus menerus? Bisa nggak kira-kira? Itu jadi apa? Nggak kreatif. Jadi ibaratnya beol terus. Ya, berarti dia menunggu ya, menunggu Instruksi. Yang ketiga, bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bapak ibu setuju tidak? Kritik itu bisa menguatkan karakter, atau malah sebaliknya? Ada anak yang jadi kuat, ada yang makin minder. Iya. Ada yang makin kuat, ada yang makin minder. Kita kritik, kita tekan, kita push, dia bukannya makin buka, makin strength, malah makin gak mau, malah mungkin bisa jadi menimbulkan kesan gak suka, benci, atau dia menghakimi dirinya sendiri. Oh kata ibu ini saya gini berarti saya nggak bisa. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Setuju tidak bapak ibu? Di sini kan bapak ibu masih punya anak semua ya. Apakah bapak ibu dengan posisi orang tua dan orang dewasa berhak untuk memaksa? Ya, masa yang Ada kalanya harus memaksa, tapi kalau anaknya tidak mau dipaksa, itu lagi ibadah. ya ada hal-hal yang betul. Nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya ya, gimana kita boleh paksa atau tidak. Kalau tidak boleh paksa terus harus gimana? Sementara mereka tergantung nih anaknya bisa dipaksa atau enggak gitu kan. Nah, kalau ngomong yang tadi aturan dan lain-lain itu kan biasanya hubungannya sama disiplin. Kalau menurut bapak ibu nih, disiplin itu apa sih? Sesuatu yang baik kah? Diri sendiri Buat ke arah yang positif. arah yang positif. Di sekolah kita sudah menerapkan belum? Sudah. Baik tidak kira-kira buat anak-anak? Apa tidak baik? Apa kira-kira dengan adanya disiplin di sekolah buat mereka menjadi nyaman kah? Atau justru sebaliknya? Ada yang nyaman, ada yang enggak. Ada yang nyaman, ada yang enggak. Tergantung bagaimana pengalaman mereka di rumah. Kalau memang terbiasa disiplin, maka di mana pun mereka bisa disiplin. Jadi aturannya ada. Bukan hanya di sekolah, mungkin di luar. Dan di jalanan, kalau berlalu lintas, orang biasa disiplin tahu, oh warna hijau jalan, merah berhenti. Tapi kalau tidak suka, bahkan mungkin biasa orang tua mengajarkan itu tidak disiplin, lampu merah pun dihajar. Jadi kalau disiplin itu perlu, dan kadang-kadang mungkin beberapa siswa kita, ya tidak siswa kita aja ya, mungkin kita juga merasa tidak nyaman dengan adanya disiplin. Tapi sebenarnya disiplin itu kan ada yang disiplin positif, ya, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi bapak ibu bilang, yang bisa mengontrol hanyalah diri sendiri. Kemudian semua perilaku itu pasti punya tujuan, mau salah atau benar, seseorang mematuhi atau tidak mematuhi, pasti dia punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Kemudian model berpikir, ini win-win solution atau menang kalah atau menang-menang.
Karena yang dipilih pasti kan win-win solution. Jadi terus menciptakan pilihan baru dengan kolaborasi dan konsensus. Dan yang terakhir, kebutuhan kita sebenarnya kan berbeda, ya kan? Kita punya kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini, dan setiap orang itu pasti punya paradigma atau pemikiran yang berbeda-beda. Nah, ini hal-hal ini nanti akan kita bahas di materi-materi selanjutnya, ya. Tapi memang betul, kalau memang anak itu tidak bisa berdisiplin atas motivasi dirinya sendiri, perlu ada orang lain yang membantu. Sebenarnya bagusnya kan mereka sadar ya, keinginan kita semua mungkin itu. Anak punya motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam yang dia punya. Bukan motivasi yang karena takut dengan guru atau ingin dipuji. Kalau motivasinya dari luar, pasti itu nggak akan lama. Ya. Yang paling kuat adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, apa sih yang mendasari seseorang, memotivasi seseorang untuk dapat melakukan disiplin positif? Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Dan ini universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang dianggap baik. Ya, kalau di pendidikan yang sekarang lagi ngehits istilahnya ya, yang memang kita harus terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, benar kritis. Ada tidak misalkan dari poin-poin itu yang orang lain anggap itu buruk? Ada tidak dari poin-poin ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Sepertinya semuanya baik dan bisa dilakukan di semua situasi harusnya. Atau ada juga nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah ini nilai yang dianggap benar, yang dianggap baik, yang dianggap positif, peduli, rajin, berani, kreatif. Kira-kira nih kalau Bapak Ibu rasa mana sih nilai-nilai ini dari nilai-nilai ini yang sudah Bapak Ibu tanamkan ke peserta didik kita di kelas? Bu Indah, kira-kira yang mana Bu Indah? Dari nilai-nilai ini yang sudah ditanamkan? Maci? Peduli. Peduli itu kan kalau temannya belum bisa. Apa lagi kira-kira? Integritas. Saya. Terus? Rasa hormat ya. Hormat. Rasa hormat, tanggung jawab, tanggung jawab. Pak Arifah, kira-kira yang mana yang sudah diterapkan? Banyak. Kreatif ya? Ngajar produktif pasti kreatif. Kreatif, bersyukur nggak? Bersyukur, aku tiap hari berdoa ya Bu. Diawali pembelajaran pasti dengan berdoa. Saya yakin semua Bapak Ibu pasti sudah pernah menerapkan ini, mungkin dalam porsinya saja yang berbeda-beda, ya kan? Karena banyak lah, saya yakin Bapak Ibu juga pasti menjadi teladan yang baik dan contoh yang baik buat anak-anak. Nah, yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari dalam. Ya, kita akan bahas tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada satu lagi, dan restitusi. Sebenarnya dalam teori motivasi perilaku manusia, seseorang melakukan sesuatu itu biasanya karena tiga hal ini: karena takut dihukum, karena imbalan atau penghargaan, atau ingin dipuji, atau memang karena dia menghargai dirinya sendiri. Kira-kira anak-anak kita kebanyakan yang mana ya Bapak Ibu? Takut dihukum. Takut dihukum. Ya. Jadi kalau dengan guru yang ini dia akan terlihat baik, patuh. Iya. Dengan guru yang lain santai. Ya. Atau dalam situasi apa nih kira-kira mereka akan punya motivasi takut hukuman? Biasanya kalau lagi upacara ya, upacara kan harus kelihatan rapi, tertib.
Kalau yang ketiga kira-kira sudah belum? Menghargai diri sendiri. Karena menghargai diri sendiri. Aku belum. Sepertinya belum ya. Mungkin hanya beberapa. Ada beberapa. Beberapa siswa yang mempunyai kesadaran, tapi belum semuanya. Tapi kalau tanggung jawab mereka banyak kok yang tahu. Tanggung Ada jawab. tugasnya. Iya. Kalau menurut Bu Zaki kira-kira gimana? Kan pernah bertanya, berkolaborasi juga dengan anak-anak ya. Mereka punya motivasi karena menghargai diri sendiri itu berapa banyak ya? Saya tidak bisa mengucap semuanya ya, tapi kebanyakan mereka yang menghargai diri sendiri itu karena sudah terbiasa ketika di sekolah sebelumnya sudah biasa penghargaan dan dulu jika mereka berprestasi, mereka melakukan kebaikan, dan di rumah juga ada support dari orang tua ketika mereka ada di sekolah kita, itu masih mereka terapkan dan tidak ada kata yang memaksa untuk melakukan kebaikan, budaya positif itu tidak ada, dengan kesadaran sendiri karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri dan yakin dengan potensinya ada pada dirinya sendiri sehingga mereka berpikir jauh ke depan, nanti saya akan menjadi orang yang tidak berharga ketika saya tidak melakukan hal-hal yang positif. Bagi mereka yang biasa menghargai diri sendiri itu melakukan hal yang positif atau budaya positif itu suatu kebutuhan, bukan keharusan, bukan karena takut hukuman. Iya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin sudah ada anak-anak kita yang dia merasa oh ini saya lakukan bukan karena orang lain, bukan karena orang tua saya, bukan karena guru saya, tapi memang karena saya yang mau melakukan. Balik lagi ke materi kita yang awal ya, kontrol sebenarnya yang mengontrol siapa ya, diri sendiri. Balik lagi. Nah, saya ada kuis sedikit nih. Bapak Ibu boleh mengkategorikan ini sebagai hukuman atau ini konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman masih menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi yang terakhir. Konsekuensi. Bu Dinda, kenapa ini konsekuensi menurut Bu Dinda? Karena kan ini kan dia telat. Telat. Dia sudah lari. Dia sudah lari. Jadi bukan hukuman. Bukan. Bu Jaki kenapa bilang ini hukuman? Iya, karena apa namanya terlambat. PCOK kan? PCOK kan Mungkin itu adalah kesepakatan kelas. Maksudnya mungkin bisa jadi PJOK-nya itu tidak dalam waktu. Maksudnya yang lain bukan lari-lari. Nah, kalau dia lari sendiri kan otomatis itu hukuman. Iya. Oke, baik kita lihat ya. Yang pertama benar hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Nah, yang terakhir ternyata adalah konsekuensi. Karena apa? Betul tadi kata Bu Enda, dia sedang pelajaran olahraga, dia terlambat, temannya sudah pemanasan. Kalau misalnya tentang teori kelas, Teori, tapi ini kan di lapangan basket. lari mengelilingi lapangan basket. Mungkin dia konteks sedang olahraga nih, olahraga di lapangan. Karena dia bisa dimunculkan ya, siapa sih yang bikin soalnya. Iya, tapi mungkin kalau berpikirnya kalau PJOK pasti di lapangan ya, guru PJOK jarang ngasih teori untuk bahasa gitu. Pokoknya praktek lagi kalau lagi sehat gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu beda nggak hukuman dari konsekuensi?
Karena dia melakukan suatu kesalahan untuk konsekuensi, karena dia harus konsekuensinya seperti ini. Jika dia melakukan aktivitas tapi untuk mengganti sesuatu yang bisa dia kerjakan. Kalau dilihat perbedaannya, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan ya. Namanya dihukum ya sakit lah. Kalau dihukum senang bukan hukuman namanya. Kalau konsekuensi ya tadi, kalau dia lupain air, ya harus dilap. Gitu. Membuat anak itu sakit fisik atau sakit hati kalau hukuman. Ya benar, saya juga tahu itu. Ya. Atau membuat anak kalau konsekuensi dia biasanya tidak nyaman. Mungkin karena ditegur ya. Nah, konsep diri kalau dihukum itu biasanya buruk. Biasanya kalau hukuman itu kan kadang-kadang cuma sepihak ya Bapak Ibu. Kita yang menentukan. Kalau konsekuensi biasanya dia sadar sendiri, dia tahu. Atau kesepakatan di awal. Jadi kalau kamu begini, kamu harus gimana? Ya, kalau konsekuensi bisa jadi seperti itu. Peduli, dia juga mikir dia salah, apa ya yang harus diperbaiki. Nah, kalau menurut Ibu mana yang lebih baik? Bapak Ibu? Konsekuensi. Lebih fair. Tapi ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi. Ya, nanti kita belajar di selanjutnya. Saya keep dulu nih, biar lebih keren dan penasaran. Nah, tadi kan hukuman. Ini penghargaan. Kalau kita menghargai murid baik nggak? Baik. Baik. Apakah selalu baik? Kalau misalkan dia kerja bagus ya. Biasanya Ibu kalau ngasih penghargaan ke murid berupa apa? Ujian kah? Ujian Di depan siswa yang lain atau berdua aja? Enggak. Kalau yang lainnya nggak dipuji gimana rasanya dia? Ya sedih ya kali. Sakit hati. Oh biasa aja. Apa itu tandanya iri? Ya dibilang puji gitu ya. Ya mah gitu emang. Tapi kan ada beberapa siswa yang nggak suka temannya dipuji ya. Iya, Kadang-kadang iri. Dia lagi. Pasti dia. Iya. Tapi kan motivasi apa benar yang kita lakukan. Ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu jadi sebenarnya menghukum juga. Menghukum siapa? Apakah menghukum siswa yang kita hargai? Sepertinya tidak ya kan? Tapi sebenarnya penghargaan atau hukuman itu cara kontrol yang sebenarnya menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi gimana? Kita nggak boleh menghukum, tapi nggak boleh memuji juga. Diem aja, enggak juga, ya. Tapi sebenarnya, ya ada pelajaran tersendiri. Jadi mereka bisa. Sebenarnya kalau anak-anak itu mereka bisa juga, mereka sudah merasa puas kan. Kayak pelajaran matematik, dia sudah bisa menyelesaikan soal. Dia kayaknya bangga banget sama diri sendiri gitu kan. Bisa menyelesaikan persoalan. Justru dengan kadang-kadang dengan penghargaan, dia jadi kadang-kadang mungkin sudah bisa deh. Atau teman-teman yang lain yang mendengar, dia doang yang dipuji. Dampak kalau kita memberikan penghargaan, ada yang jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka panjang mungkin mereka akan merasa ketergantungan yang tadi saya bilang. Kok gue melakukan kebaikan tapi nggak dipuji sih? Atau dia melakukan sesuatu berharap untuk dilihat atau dipuji orang lain. Yang tadi, penghargaan itu menghukum siapa? Menghukum orang lain yang tidak dihargai. Teman-temannya yang tidak dipuji. Kan dia juga pengen kali ya dipuji gitu kan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan sebenarnya tidak efektif karena tadi menimbulkan rasa ketergantungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Saya menghargai Bu Ista hebat banget nih. Yang lain kemudian mungkin ada yang iri. Terus dulu, oh berarti saya tidak hebat ya. Saya biasa aja. Menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Misalkan anak-anak membantu kita nih, misalkan, nak tolong bantu ibu ya buat ngedit video misalkan nih. Terus kita awalnya tidak bayar misalkan, atau kita tidak puji, nanti abis itu kita bayar dan kita puji, itu akan berbeda hasilnya.
mereka pasti mungkin mindsetnya tadinya lurus jadi agak belok ini sedikit ya, karena mengharapkan sesuatu. Dan yang tadi penghargaan mengurangi motivasi yang ada di dalam diri. Jadi bagaimana baiknya kita memberikan penghargaan atau apresiasi? Yang pertama, kalau kita mau memberi dukungan, berilah dukungannya secara khusus satu pribadi. Jadi berdua saja dengan anaknya. Ya. Atau kalau mau memberi penghargaan atau pujian, pujilah semuanya. Lah, kalau dipuji semuanya kan nggak semuanya harus dipuji. Ya. Dan secara konsisten kita memberikannya. Kemudian kita harus fokus kepada proses. Jadi bukan cuma hasil. Ya, progres bukan cuma hasil. Nah, bentuknya tadi bentuk disiplin positif, kemudian bentuk bagaimana kita bisa saling menghargai, itu bisa termaktub atau tergabung dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kenapa tidak peraturan? Karena keyakinan itu akan memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang itu bisa lebih tergerak dan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya. Gak cuma dia ngikutin aturan. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya kadang-kadang bukan siswa yang membuat, bukan disepakati oleh kedua belah pihak, tapi biasanya kalau saya pribadi ya dulu bikin peraturan kelas, ya saya yang buat, anak-anak harus menyetujui. Kalau saya, ya sebenarnya kalau aturan sekolah mungkin sama juga ya, sekolah yang buat, ini silahkan siswa pelajari. Tapi kalau keyakinan kelas, dia bahasanya lebih positif dan itu dari siswa. Yang melakukan bukan siswa saja, tapi kita juga. Nah, saya punya contoh nih, keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Misalkan yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita. Yang harus menjaga apakah murid doang? Tidak, semuanya harus bisa menjaga. Hargai waktu dengan disiplin. Mari lakukan yang terbaik dan jadilah diri sendiri. Kita adalah keluarga, saling membantu, gotong royong, berbicara dengan sopan. Nah ini siswa yang mengajukan sendiri, ya siswa yang mengajukan sendiri, mereka yang menuliskan sendiri, ya. Jadi bukan dari saya, bukan. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini bahasanya tidak ada dilarang, tidak boleh. Semua bahasa yang ada di sini adalah jangan, berarti nggak boleh kalimat ya, negatif. jangan, gitu. semua kalimat negatif tidak boleh, ya. Yang kenapa harus kalimat positif? Karena kalau tidak boleh lari-lari, pasti akan dilakukan sebaliknya. Itu bukan keyakinan. Yang boleh gimana? Tidak boleh makan di kelas. Bahasa yang positifnya gimana? Makanlah di tempat yang disediakan. Betul. Makanlah di tempat yang sudah disediakan. Makanlah di kantin. Itu kan bukan larangan. Kadang-kadang orang semakin dilarang, semakin makin dia. Tapi penyusunan kalimatnya positif. Iya, penyusunan kalimatnya harus positif. Seperti di kelas juga. Iya, kayak edukasi ya. Kita mengedukasi orang lain kalau di kesehatan. Jangan merokok, jangan makan makanan yang tidak sehat. Pakai terus dimakan. Jadi gimana Bu Wiwi? Merokoklah yang banyak, makanan yang tidak sehat. Jaga kesehatannya, hindari asap rokok. Dari asap rokok. Makan makanlah yang sehat dan bergizi. Iya, itu udah baik ya. Tidak ada kata negatif di sini. Salah di kelas ketika Iya. ada siswa yang kita tahu jawabannya salah, tapi kita bilang jangan bilang, hindari kata kamu salah, Kamu salah. Iya, betul. hindari kata-kata itu kurang tepat, itu juga masih belum. Ada jawaban yang lain. Ada jawaban yang lain? Apakah kalian setuju? Apakah setuju? Atau apakah yang lain ada punya pendapat? Mungkin Itu bisa bisa memberi anak menjadi termotivasi. Iya, kalau dia udah di-judge, biasanya dia nggak mau jawab lagi, biasanya nggak mau. Langsung. Kemarin aja salah, udah gitu. Kadang-kadang anak Ngomong seperti apa? Iya, anak-anak salah. Kadang malu, atau disurakin juga sama temennya. Karena temennya nggak jawab. Kalau menurut saya Bapak Ibu perlu buat ini keyakinan kelas atau ketika di awal mengajar disepakati bersama dari murid dari Bapak Ibu. Jadi apa yang sesuai sama keyakinan yang sudah dibuat. Baik ya.
keyakinan kelas ini kan nggak selamanya dipatuhi ya kan sama anak-anak. Padahal mereka yang bikin, mereka yang tidak mematuhi gitu kan. Kenapa sih? Konsekuensinya. Iya. Kenapa sih kira-kira mereka tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi apa yang sudah mereka yakini sendiri? Ya, silakan dilanjut oleh Bu Lela. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Biasa. Oke. Masih sama dengan budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pastinya kalau mengenai kebutuhan dasar manusia, kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Ada apa saja sih di kebutuhan dasar manusia, apalagi kalau di keperawatan Bapak Ibu, ini anak-anak sudah sangat mempelajari, sudah familiar. Nah, sebenarnya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin saja itu dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, untuk mengetahui hal itu, penting bagi kita untuk mengetahui nih apa saja kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan bertahan hidup ini apa saja yang masuk dalam kategori bertahan hidup. Makan, apalagi Bapak Ibu minum, istirahat, gajian, makan minum, istirahat, gajian. Apalagi Bu Wiwi pasti sangat ahli sekali nih, karena kan beliau mengajarkan ya kebutuhan dasar manusia. Iya banyak. Iya. Namanya makan, minum, istirahat, seksual pun itu Iya. Kebutuhan biologis. Ya, ya benar sekali. Jadi memang itu adalah untuk di bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis Bapak Ibu yang memang harus terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti apa contohnya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Kasih sayang. Nah, ya ketika anak kurang kasih sayang di sekolah, di rumah, nanti di sekolah akan berdampak pada karakternya, pada perilakunya di sekolah. Dia mencari di sekolah ya? Mencari sekolah, dia seperti mencari perhatian ya, dari temannya. Nah, dan ketika mencari perhatian nanti dianggap usil, dianggap mengganggu temannya, seperti itu. Lalu ada kebebasan atau freedom, kebebasan. Bagaimana contohnya Bapak Ibu untuk kebebasan? Mungkin dari siswa. Nah ya, dari siswa ini banyak yang menginginkan kebebasan. Seperti misalnya ketika belajar, Bu, tugasnya jangan yang banyak. Bu, jangan tugas mulu. Bu guru ini sudah masuk tugas. Alhamdulillah, ini sakit. Alhamdulillah. Banget. Ya, itu salah satu contoh ya, walaupun secara negatif ya. Lalu di sini ada kesenangan, karena memang siswa ini ingin fun. Ketika belajar ingin fun, tidak yang harus selalu serius, tapi tetap serius, santai, tetap ada bermainnya, tetap ada materinya juga yang masuk, dan yang terakhir adalah penguasaan. Mengenai yang terjadi pada siswa nih Bapak Ibu, ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran, itu kan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita mempelajari di sini adalah posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol? Seperti ada, menurut William Glazer ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang paling terbaik? Teman. Sebagai teman. Mungkin ada pendapat lain. Kalau Bu Fitri sebagai apa yang paling terbaik? Penghukum. Iya, Bu Fitri bagaimana Bu Fitri? Kenapa Pak Dadang sebagai penghukum? Karena kalau dihukum gampang untuk dikontrol. Oh, karena ketika dihukum siswa lebih gampang untuk dikontrol. Jadi takut dong. Jadi takut nanti kalau nggak ada Pak Dadang dia melanggar.
Iya. Karena harus dikontrol terus. Ya, oke, baiklah. Kontrol penghukum. Nah, ini tadi Pak Dadang, yang tadi. Kemungkinan peserta didik marah dengan kita mengontrol dengan sebagai posisi penghukum. Kemungkinan itu kan kita berarti marah ya, marah kepada siswa. Apa yang dirasakan oleh siswa, mereka akan merasa marah, merasa dendam, dan justru akan lebih keinginan untuk melanggar lagi. Sebenarnya hukuman itu tidak harus selalu fisik, verbal pun. Nah, anak-anak itu suka tidak sadar verbal, kita menghukum secara verbal dengan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif atau bahkan menyakiti hati siswa. Kata-kata verbal yang negatif itu malah lebih Menyakitkan, ya, dan lama sembuhnya. Ya, betul dibandingkan sekali. hukuman fisik. ya. Kalau hukuman fisik mungkin ketika dipukul ya hilang sakitnya ya beberapa menit. Tapi kalau dalam verbal, kata-kata hukuman secara verbal dengan mengucapkan kalimat yang negatif, itu biasanya siswa itu akan ingat bahkan sampai dewasa. Bahkan sampai dia sudah tua, dulu saya pernah sama guru saya dikatain ini. Dan itu sangat membekas sekali Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita suka terlupa, tidak sadar. Terus di sini adalah senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diajar. Jadi di sini tipe penghukum ini beranggapan ya udah caranya dengan cara menghukum itu udah cara yang paling tepat, cara berhasil. Itu iya sebagai diktator merubah karakter siswa. Nah, ini adalah kontrol pembuat orang merasa bersalah. Di sini siswa ini akan merasa bersalah telah mengecewakan, telah merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tertekan. Dengan cara kita sebagai pendidik ini seperti bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya bagaimana, Bapak Ibu? Kita sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Jadi siswa bersalah melakukan pelanggaran. Nah, kita ingin bahwa dia itu merasa bersalah atas perbuatannya. Di sini kontrol membuat orang merasa bersalah. Contoh kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya bikin dia introspeksi, kamu tahu ya kamu lakuin itu salah apa benar? Itu masuk ini nggak memposisikan dia sebagai orang yang merasa bersalah. Jadi bertanya. Iya, bikin dia introspeksi yang menurut kamu yang kamu lakuin ini benar apa salah? Kalau itu bukan termasuk kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalau itu lebih nanti kita ada lagi tahapannya, namanya Sabar. Mungkin gini caranya. Iya. Coba kamu lihat, gara-gara kamu, Iya. semua jadi berantakan. Iya. Gara-gara kamu, ini jadi nggak berjalan dengan baik. Gara-gara kamu, alat ini jadi rusak. Seperti itu. Kalau itu sebenarnya menghukum tapi secara fisik, secara verbal. Kalau misalnya membuat orang merasa bersalah gini, ayolah tugasnya dikerjakan. Masa ibu sudah capek-capek menjelaskan, kamu nggak mau mengerjakan. Jadi siswa merasa bersalah. Oh iya, bu guru ini sudah capek loh, sudah menjelaskan, sudah capek membuat soal, kenapa tidak dikerjakan? Jadi gitu. Kalau kita kasih tempat misalnya dia yang membuat kesalahan, tapi misalnya kamu ini buat masuk terus, udah sekolah lari dari lapangan itu juga. Itu tipe penghukum. Itu tipe penghukum. Jadi kalau yang tadi berarti kan secara fisik. Kalau yang gara-gara kamu ini berarti kan secara verbal. Kalau yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, jadi saya kecewa sama kamu telah melakukan ini. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Mengapa kamu sudah selalu datang terlambat? Padahal ibu setiap hari sudah selalu mengingatkan loh, ibu capek loh. Jadi gitu. Jadi dari kitanya gitu ya. Iya, mungkin apa yang kita lakukan sehingga dia merasa bersalah. Ya. Itu maksudnya. Misalnya gini, bisa nggak? Ya,
kita sudah buat kesepakatan Ya. untuk deadline pengerjaan. Ya. Kemudian Bapak sudah memberikan tugas. Ya, Dan Bapak sudah mengurangi sebagian, tapi sudah lewat deadline. Ya. Ini bagaimana yang belum? ya, yaitu seperti itu. Ada nanti namanya adalah segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan ke depannya. Bagus sekali Pak Rival. Rupanya Pak Rival pemikirannya jauh luar biasa. Oke, ini kontrol sebagai teman. Nah, di sini siswa ini senang, merasa dekat sama gurunya. Bahkan tidak lebih. Ya, bahkan digangguin terus. Peserta didik, tapi di sini akan menjadi tergantung kepada guru tersebut, merasa bisa mengandalkan pendidik atau kita guru untuk membantunya, dan hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Karena merasa siswa ini merasa dekat sama gurunya, merasa sebagai teman, jadi iya maunya sama guru ini. Dan di sini tidak akan menyakiti peserta didik, namun tetap berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan contoh untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau kontrol sebagai teman nih Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu ini adalah posisi yang terbaik? Kadang siswanya ulunya. Memposisikannya nggak tahu kalau tetap guru yang harus dihormati, jadi harusnya kayak batasan. Ya. Ya, jadi tidak tahu batasan. Pasti ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tahu batasan atau hanya patuh pada guru yang tersebut saja. Oke. Ini kontrol sebagai pemantau. Di sini peserta didik memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, namun tetap merasa tidak nyaman. Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi, menggunakan sanksi, konsekuensi, mengandalkan perhitungan, catatan, data. Nah ini, di sini pun posisi guru ini sebagai pemantau. Jadi mana siswa yang melakukan pelanggaran, dan situ nanti kita sebagai pemantau mengawasi dan menggunakan sanksi serta konsekuensi. Contohnya nih, kayak kita misalnya di sekolah dengan menggunakan buku BBKB, seperti itu kontrol pemantau. Lalu di sini adalah kontrol manager. Nah ini kontrol manager. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arifal, contohnya tadi Pak Arifal, itu sebenarnya juga salah satu dari kontrol manager. Di sini mengembalikan tanggung jawab pada peserta didik. Jadi bagaimana menumbuhkan tanggung jawab, rasa tanggung jawab pada siswa, dan bagaimana mencari solusi dari masalah yang telah dia langgar atau peraturan yang dia langgar. Di sini kita sebagai guru bersama dengan siswa kita berbuat sesuatu, kita berdiskusi bagaimana siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, terus kita mencari solusi bersama dengan siswa bagaimana dia mengatasi dari yang pelanggaran yang telah dia buat. Lalu di sini kita menganalisis nih dari kebutuhan dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Lalu kita membimbing siswa untuk dapat memperbaiki kesalahannya, untuk bertanggung jawab, dan bagaimana agar siswa tersebut dapat kembali lagi ke kelompoknya. Nah, dari ke-5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang terbaik adalah posisi apa? Kontrol manager. Ya, benar sekali. Di kontrol manager ini, nah ini segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu restitusi itu apa ya? Restitusi, nah ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, nah di sini peran kita. Peran kita sebagai manajer, bagaimana siswa dapat bertanggung jawab, mencari solusi agar dapat mereka kembali lagi menjadi lebih percaya diri lagi, menjadi sadar. Nah di sini siswa ini dengan adanya restitusi, siswa ini menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, dan dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan. Pertama ini adalah di sini ada menstabilkan identitas. Di sini contoh kalimatnya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini kita menstabilkan identitas dalam arti di sini siswa ini agar siswa itu tahu bahwa kesalahan ini pernah juga dilakukan oleh orang lain, oleh temannya, bukan hanya dia saja yang pernah berbuat salah. Lalu tetap di sini validasi tindakan yang salah. Jadi siswa itu harus tahu kalau tindakan itu salah. Bagaimana kita menyadarkan bahwa tindakan itu salah? Yaitu contohnya nih kayak tadi di awal sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira menurut kamu dari yang kamu lakukan, apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat? Terus bisa juga kita bertanya, apa alasan yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan pelanggaran ini? Ini contoh kalimatnya. Terus untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini karena memang penting sekali untuk membuat keyakinan kelas di awal, sehingga kita bisa menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati di sekolah, di kelas, lalu pelanggaran apa yang dilakukan. Lalu di sini bisa juga kalimatnya, kamu ingin contoh kalimatnya tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu modifikasi lagi yang lebih mengena ke siswa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika siswa kita sudah stabilkan identitasnya, kita sudah validasi, oh tindakannya salah, kita konfirmasi lagi keyakinan kelas apa yang dilanggar, lalu kita berikan pandangan ke depannya ingin menjadi seperti apa. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Langkah-langkah itu langkah-langkah. Nah, mungkin Bu Zaki kan sering menangani kasus ya pada beberapa siswa ya. Mungkin Bu Zaki bisa contohkan, kita simulasikan. Bu Zaki berperan sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Pak Rifal sebagai siswa yang melakukan pelanggaran. Ya, bagaimana Bu Zaki? Yang lain lah. Ya, silakan disimulasikan. Yang lain mungkin saya yang coba. Ayo Bu Indah. Bu Indah sebagai guru. Enggak, saya guru. Oh, berarti Pak Rifal yang jadi guru. Tadi kan Pak Rifal sudah, iya kan? Sudah melangkah jauh ke depan. Kontrol manajernya sudah menguasai. Berarti sekarang Pak Rifal akan mensimulasikan bagaimana penerapan segitiga restitusi ke siswa. Jadi ceritanya siswanya ini melakukan pelanggaran apa nih? Main handphone di kelas. Berarti di sini ya. Silakan. Ini. Iya. Sini simpan handphonenya. Iya, kenapa Pak? Kamu main handphone terus kan dari tadi? Iya Pak. Ya Saya simpan mau dulu. Simpan dulu. Ya. Kenapa kamu main handphone? saya mau hubungin pacar saya. Sekarang saat pembelajaran apakah itu benar? Salah nih Pak. Masa apa yang kamu lakukan saat belajar? Berarti benar Pak. Kamu kenapa main handphone? Enggak Pak, saya salah. Sebaiknya saat ini handphonenya kamu apakan? Saya simpan aja Pak. Ya disimpan. Kemudian kamu apa ya setelah? Tunggu dulu, keluar dulu. Setelah kamu simpan, apa yang kamu lakukan? Saya memperhatikan Bapak. Apa tujuan kamu memperhatikan? Supaya saya paham Pak. Terima kasih. Apakah kamu akan mengulangi lagi? Tidak Pak. Ya sudah, gitu aja. Saya bingung kalau kamu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rifal. Alhamdulillah luar biasa. Baru mendapatkan ilmunya sudah langsung disimulasikan. Nah, dari Bapak Ibu tadi sudah disimulasikan oleh Pak Rifal dan Ibu Indah. Pak Rifal sebagai guru dan Ibu Indah sebagai siswa. Nah, dari yang tadi disimulasikan, apakah
sudah menerapkan segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan. Validasi ya tindakan yang salah aja. Baru validasi tindakan yang salah. Iya. Berarti yang menstabilkan identitas terlewat ya. Terlewat. Ya. Tapi yang ketiga udah dia Yang ketiga yang menanyakan keyakinan. menggunakan keyakinan apakah benar tadi yang kamu lakukan. Ya. Iya. Stabilkan Nanti mau diulangi lagi, tidak. Ya. Kan? Ya benar. Jadi yang di pertama itu kenapa kau main handphone itu sudah penghukuman sebenarnya. Atau mungkin bisa secara lebih valid. kamu ya mungkin kalimat nadanya bisa lebih halus kayak sebenarnya bertanya tapi mungkin nadanya itu ya. Jadi kesannya siswanya takut gitu ya. Jadi saya gimana? Jadi harusnya Kalau dalam konseling kata-kata mengapa kamu melakukan itu harus dihindari. jadi harus pakai Kata-kata positif. Nah, bisa begitu. Tapi kamu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalau kira-kira Apa yang salah? Kira-kira kamu tahu kenapa saya panggil? Sedang tadi ada kegiatan apa? Itu bedanya kenapa saya bertanya? Kenapa kau main handphone? Berarti bentuk pertanyaannya ya. Ya. Bentuk pertanyaannya mungkin lebih pertanyaan terbuka atau menggali. Jadi kita bisa menggali lebih banyak dari siswa. Ya. Nah, di sini yang segitiga restitusi pertama ini kan kita menstabilkan identitas. Jadi bisa di awal saya tidak mencari siapa yang salah, bisa di sini. Atau saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalimat di sini kan lebih positif ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang kita di awal sudah secara mujas dia salah, biasanya siswa itu tidak akan berusaha menutupi lagi kesalahannya. Tidak bicara jujur. Iya, dia tidak bicara jujur. Dia akan ngumpetin lah kesalahannya. Tapi ketika kita di awal di sini sudah kita membuka dengan kalimat positif, saya tidak tertarik, saya tidak mencari siapa yang salah, dan atau semua orang pernah berbuat salah. Di situ siswa akan, oh iya, saya merasa guru tidak terlalu menjas saya dengan kesalahan ini. Jadi saya akan lebih terbuka ketika ditanya. Di sini di validasi tindakan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah tadi sudah dilakukan, salah contohnya oleh Pak Reva, benar sekali. Dan menanyakan keyakinan juga benar sekali, tadi sudah dilakukan. Nah, mungkin yang bisa ditambahkan adalah mencari solusi. Dengan guru mendiskusikan kepada siswa mencari solusi dari permasalahan ini. Dari kebutuhannya ya. Dari kebutuhan yang tidak terpenuhi ini, mencari solusi. Kira-kira menurut kamu dari kesalahan ini apa yang dapat kamu lakukan? Misalnya, ya Bu, saya akan menyimpan handphone saya akan mematikan handphone saya pembelajaran. Jadi ada solusi, ada niat baik, itikat baik dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Solusi yang dibuat oleh siswa itu akan Iya. mereka akan bertanggungjawabkan daripada solusi itu Yang kita yang buat. Ya betul sekali. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, jadi kita ini ibaratnya sebagai fasilitator aja. Tapi memang solusinya sebaiknya dari siswa. Dia mengungkapkan keinginan berubahnya apa. Namun dari kesadarannya diri sendiri akan tercipta motivasi secara internal, intrinsik untuk dapat berubah. Dan ini biasanya perubahannya akan jangka panjang. Dibandingkan kita yang menawarkan, kita yang meminta dia untuk berubah, tindakannya ini, biasanya tidak akan melakukan. Oke. Untuk
Ya, ada unsur keterpaksaan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan dari Kepada dong. segitiga konstitusi ini. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu silakan. Atau ingin menambahkan, mungkin Bu Zaki bisa menambahkan. Pengalaman dari siswa gimana Bu Zaki? Apakah Bu Zaki sudah menerapkan ini? Ya, sebagian sudah saya katakan. Sebenarnya yang disampaikan ini PK banget ya. Dan bagi guru PK itu bukan hal yang baru karena sudah ada dalam pembelajaran biasa. Yang tadi saya lupa. Setiap anak memang punya segala sesuatunya, punya keinginan, punya tujuan. Tapi kita tidak bisa melepas gitu aja segala sesuatunya diserahkan ke anak kalau maunya bagaimana. Kita juga harus mengingatkan ke anak, oke, kita punya mau, punya keinginan, punya tujuan, tapi kita juga di sekolah ada sistem. Kamu memilih sekolah ini, ingin sekolah di sini, ada konsekuensinya, mengikuti aturan yang ada. Sistem kita sudah ada, sudah dibuat sebelum kamu masuk sekolah sini gitu. Jadi baiknya kalau misalnya kamu masuk sekolah ini, pelajari dulu yang mungkin untuk yang lainnya gitu ya, mungkin yang dari SMP gitu sudah tahu, oh setiap sekolah ini punya aturan seperti ini, sistem seperti ini. Mereka harus ikuti. Kalau tidak ada konsekuensinya. Kalau mereka memilih sekolah ini tapi tidak mau mengikuti sistem sekolah ini, untuk apa mereka memilih sekolah ini? Jadi harus ada validasinya, itu juga Validasi penting ya. penting juga. Jadi tidak dibiarkan begitu aja. Kalau kita biarkan maunya anak, ya sekolah ini nggak akan berjalan dengan baik. Oh, saya maunya sekolah masuknya jam 8, saya maunya jam 9. Kok kita serahkan semuanya ke anak. Kan tadi sudah dibilang ya, kalau siswa itu tidak bisa punya disiplin dari diri dia sendiri, menurutnya jadi lantaran juga orang lain harus bisa memaksa dia untuk disiplin. Jadi kalau materi restitusi ini kayaknya semua guru bisa jadi guru BK gitu ya, bisa jadi guru BK, maksudnya menangani masalah siswa gitu. Jangan ada masalah siswa lempar, ada masalah siswa lempar. Dia juga harus punya treatment gitu ya, atau wali kelas misalkan kan, wali kelas juga treatment pertama ya Bu ya kalau di sekolah itu. Kalau wali kelas sudah tidak sanggup mungkin baru gitu kan dibantu. Jadi mungkin kita juga sebagai guru bisa mandiri juga ya. Meningkatkan kemandirian, jangan apa-apa tuh bergantung sama orang lain gitu kan. Oke, begini enak guru BK-nya santai banget. Karena guru-guru sudah bisa menerapkan semua. Guru BK ya udah memantau aja, Manager kan, kita semua adalah manager. Baik teman-teman, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, materi kita hari ini sudah bisa disampaikan ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang jauh lebih baik mungkin dari sebelumnya, bisa menerapkan tadi posisi-posisi kontrol, atau bisa mentreatment anak, memanusiakan manusia ya. Itu kadang-kadang mungkin kita manusia tapi kurang manusiawi mungkin kadang-kadang ya. Dengan ini bisa jadi memang namanya perubahan, jangan langsung hari ini berubah besok malah tidak berubah lagi, lebih baik sedikit-sedikit tapi bertahap konsisten ya. Mungkin memang idealnya betul posisi manajer yang terbaik, tapi kadang-kadang mungkin kita harus menerapkan yang lain dalam suatu kondisi tertentu ya, posisi teman atau kondisi hukum. Tapi ya balik lagi, lebih baik kita melakukan restitusi ya, konsekuensinya apa gitu kan. Atau mereka melanggar itu kalau sekali, 2 kali mungkin kita masih bisa jadi manajer, tapi kalau udah 3 kali kita kan pasti buat apa sih yang harus siswa ini lakukan. Kalau sudah berkali-kali
kan nggak semua siswa mungkin akan sama ya treatmentnya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Oktarina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amelia karena setelah saya mengikuti seminar yang dipandu oleh beliau, saya jadi semakin memahami apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya kepada siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Contohnya dengan melakukan segitiga restitusi. Ternyata banyak manfaat untuk siswa dengan guru menerapkan segitiga restitusi. Contohnya siswa menjadi lebih bertanggung jawab, mencari lebih kreatif dengan mencari solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Amel telah memberikan ilmu yang baru kepada saya. Semoga saya bisa mengaplikasikannya kepada siswa didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum.